tetap semangat berliterasi, dan jangan lupa selalu menginspirasi lewat literasi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Pipit atas waktunya yang sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Nah, selanjutnya mari kita simak pemaparan materi utama yang akan disampaikan oleh Bang Okta yang akan membukakan mata kita semua tentang apa itu KMI, kemudian sejarahnya, kegiatannya, termasuk apa yang kemudian kita akan dapatkan dari bergabungnya kita di komunitas ini. Nah, kepada Bang Okta, saya persilakan kurang lebih 20 menit ke depan. Silakan Bang Okta. Baik, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ya, insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan lah ya kita akan bersama-sama untuk saling sharing, kemudian saling membangun rasa kebersamaan untuk mengenal komunitas penulis Indonesia. Dan yang saya hormati untuk teman-teman semua dari pengurus ya, barusan Kak Pipit dari co-founder komunitas penulis Indonesia yang kemudian malam hari ini bisa berkesempatan karena beliau itu kalau malam-malam biasanya sibuk gitu ya. Tadi saya confirm dulu bahwa beliau bisa memberikan sambutan. Ya, kemudian Hamrin juga sama ya, biasanya jadwal padat juga ini. Ya. Jadi teman-teman KMI ini adalah teman-teman yang produktivitasnya sangat tinggi sekali ya. Jadi bukan cuma sekedar sibuk tapi produktif ya. Karena sibuk dan produktif itu beda. Orang-orang yang sibuk itu belum tentu produktif. Oleh karena itu kita butuh orang-orang yang produktif gitu ya. Ya tentunya produktif dalam hal yang positif. Oleh karena itu ya salah satunya adalah kegiatan-kegiatan menulis ini adalah sibuk-sibuk yang produktif seperti itu. Oke. Buat teman-teman semuanya di sini alhamdulillah udah rame ya. Tadi di awal-awal jam 7 ternyata saya keduluan daripada Andrian Permana ya, sudah duluan login tadi. Ternyata saya juga terlambat sedikit ya. Terima kasih, salam kenal. Nanti mungkin ada sesi tambahan Kak Hamrin untuk perkenalan anggota baru beberapa orang. Jadi memang kemarin kita udah kita pasang iklan Meta Ads di Facebook dan di Instagram. Dan alhamdulillah responnya cukup baik dan ada sekitar puluhan orang yang langsung japri ya. Ya itu kenalnya Kak Pipit ya. Ada yang puluhan orang masuk, hanya saja memang mungkin karena berbayar atau seperti apa akhirnya banyak yang tidak merespon lagi. Tetapi di kesempatan kali ini ada sekitar 7 sampai 10 orang kalau nggak salah yang kemudian sudah confirm dan harusnya malam ini bisa join semuanya sehingga kemudian nanti kita bisa akrab, bisa tanya jawab untuk apa sih KMI itu ya, apa sih komunitas penulis Indonesia, siapa saja sih, kapan sih berdirinya, nanti kita akan sharing-sharing gitu ya. Oke. Teman-teman semua, jadi kesempatan malam hari ini adalah kesempatan yang memang sudah lama sekali kita rindu-rindukan gitu ya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi dan semoga di kesempatan yang singkat ini kita bisa membangun semangat baru ya. Di tahun 2025 ini memang sepertinya trennya bergeser ya. Saya melihat bahwa memang orang-orang sudah pada sibuk dalam dunia nyata ya, dunia offline-nya, dan sedangkan dunia online-nya memang sudah mulai berkurang walaupun secara koordinasi dan sebagainya tetap jalan gitu ya. Nah, teman-teman, saya izin share screen untuk penjelasan materinya sedikit. Ini saya akan berbicara mengenai latar belakang berdirinya komunitas penulis Indonesia. Jadi KMI ini pada intinya adalah sebuah komunitas yang memang kita dirikan atas dasar kecintaan kita terhadap literasi. Ya, artinya adalah
cuma ada background story-nya. Makanya tema yang saya angkat adalah sinergi membangun negeri lewat kontribusi literasi. Ya, seperti yang disampaikan Kak Pipit itu, bahwa itu adalah data dari UNESCO, ya, bahwa hanya 0,01% itu 2016 ya data dikeluarkan, dan infonya dari Perpusnas tahun 2024 kemarin, apa 2023 awal kemarin itu saya sempat ada seminar bareng tim dari Perpusnas, bahwa trennya sudah mulai baik dan sudah cukup baik ya. Kalau dilihat trennya sudah cukup baik, setidaknya di Indonesia sudah 1 tahun itu setidaknya sudah membaca 6 sampai dengan 7 buku lah ya. Kemudian kuantitas orang yang menulis itu juga sudah mulai banyak ya, walaupun mungkin secara kualitas masih belum bisa dibandingkan dengan orang-orang yang di luar negeri. Tapi artinya adalah ada kenaikan di sana ya, seperti itu. Artinya orang-orang sudah mulai aware nih bahwa sepenting itu ternyata literasi. Walaupun kalau kita head to head dengan negara-negara maju ya tentunya kita masih cukup jauh tertinggal. Tetapi arah ke sana alhamdulillah sudah luar biasa. Oke, maka atas keprihatinan itulah kemudian KMI ini berdiri. Jadi dulu teman-teman semua, tahun 2017 saya menulis itu berawal dari Facebook gitu ya, Facebook kemudian Instagram ya. Jadi 2 media itu yang awalnya kemudian saya menulis. Lalu tahun 2018 saya menerbitkan buku, 2019 baru terbit. Kemudian saya coba promosi dan seterusnya, barulah akhirnya terbit. Barulah saya berani untuk mencoba membuka kelas-kelas online dulu by WA lah ya, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail dulu deh. Oke, ini saya sedikit bicara mengenai apa, kita bicara tentang komunitas dulu deh. Oke. Sorry, ini kelihatan ya di Kelihatan Bang, kelihatan. kelihatan ya. Oke. Ini buat teman-teman yang ingin berkenalan lebih jauh ya, bisa saling follow. Nanti kalau misalnya saya belum apa sih itu komunitas. Oke. Boleh dibantu teman-teman di kolom chat, mungkin ada yang bisa bantu. Apa sih itu komunitas? Ya, kalau kita definisi umum saja gitu ya. Dulu kita kalau kita berbicara organisasi pasti kita akan disampaikan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, ya seperti itu. 2 atau 3 orang yang memiliki tujuan yang sama. Oke, perkumpulan manusia yang mempunyai hobi yang sama, ya. Oke, good, ya, thank you Kak Hasan. Ya, jadi memang ya sederhananya mirip-mirip dengan definisi dari sebuah organisasi, bahwa ya ketika ada komunitas, ketika ada orang-orang berkumpul, ya adalah orang-orang yang kemudian memiliki hobi, memiliki visi, memiliki tujuan yang sama. Itulah kemudian kenapa kita berkumpul, kenapa kita berkomunitas. Oke, komunitas itu sama dengan kelompok. Artinya adalah ketika kemudian kita berkelompok, maka kita punya semangat yang sama, kita punya tujuan yang sama. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak sama tujuannya, maka ya berarti kita jangan-jangan salah kelompok gitu ya. Maka dari itu, kalau misalnya Anda ya di sini adalah orang-orang yang peduli dengan literasi, terutama literasi pribadi dulu gitu ya. Artinya adalah kita nggak usah mikir orang lain dulu lah. Ya, kita nggak usah mikir siapapun di luar sana dulu lah, atau angka-angka yang tadi saya sebutkan, yang Kak Pipit sebutkan tadi. Janganlah. Kita peduli terhadap diri kita dulu. Apakah kita kemudian peduli dengan literasi terhadap diri kita, ya, atau tidak? Ya, kalau misalnya kita masih malas menulis, ya mungkin sama. Saya juga malas menulis gitu ya, kalau misalnya tidak didorong dengan kuat gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita masih belum tahu apa yang akan, kenapa kita tidak cinta terhadap dunia kepenulisan, ya
jangan-jangan memang ada yang perlu dihidupkan dalam diri kita dalam hal literasinya. Maka dari itu barulah kita mencari kelompok yang sama yang kemudian yang memiliki tujuan yang sama. Jadi kelompok dan tujuan sama, yaitu disebut dengan organisasi. Nah, ini yang kedua, alasan orang-orang berkelompok dan komunitas itu apa? Jadi ketika kemudian orang memiliki tujuan yang sama, ya, memiliki goals yang sama, maka berarti dia harus mendapatkan manfaat dari kelompok itu, ya. Itulah kenapa kemudian setiap kelompok, setiap komunitas itu punya visi, ya, punya misi. Sehingga apa ya? Sehingga nggak blur nih, gitu ya. Mereka ngapain datang duduk diam atau datang duduk kumpul gitu ya, ngobrol sana sini nggak jelas ya. Ya, itulah pentingnya kemudian kita berkelompok. Maka orang-orang yang berkelompok, berkomunitas itu tentunya adalah ingin mendapatkan manfaat dan tujuan dari kelompok tersebut. Ya, kalau kita boleh mengutip sedikit dari pernyataan Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya. Jadi hidupilah Muhammadiyah, maka jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Artinya adalah kalau misalnya kita ingin mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari KMI, maka mari kita sama-sama berkontribusi untuk KMI. Artinya adalah ya tentunya ini KMI itu hanya sebuah organisasi, ibarat sebuah kendaraan tidak akan bisa jalan tanpa ada orang yang mengayuhnya, tanpa ada orang yang menahkodainya, tanpa ada awak-awak yang kemudian ya apa ya istilahnya, ya ibarat kata kalau kapal ya berarti kita butuh orang yang mendayungnya, mungkin orang yang mengarahkannya, menaikkan layarnya dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang sederhana yang harusnya kita ketahui bersama bahwa ya untuk mencapai tujuan itu maka kita harus bergerak bersama. Baru kita bisa dikatakan berkelompok, berkomunitas. Nah, pertanyaannya adalah kendaraan yang kita sebut dengan komunitas penulis Indonesia ini apa sih? Tujuannya mau kemana sih mereka gitu ya? Ya, ini teman-teman semua. Secara sederhana, tanpa ada sebelum kemudian kita punya kalimat retorisnya ya, kalimat-kalimat yang kemudian kita anggap wow dan utopis misalnya gitu ya. Nah, sederhananya adalah ketika kemudian kita bergabung di KMI, maka kita ingin bisa menulis. Kemudian kita ingin jadi penulis, dan kita ingin punya karya, dapat ilmu, dan seterusnya. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Jadi, kalau misalnya ada orang yang kemudian bergabung di KMI, lalu kemudian dia ternyata belum menghasilkan karya, perlu dipertanyakan KMI-nya atau orangnya yang memang tidak mau sungguh-sungguh untuk menjadikan dirinya belajar dengan baik. Dari sekian banyak orang ini, walaupun ini bukan jadi komunitas satu-satunya, tetapi saya yakin pasti setiap orang punya tujuan yang sama, yaitu untuk bisa menghasilkan karya, ingin jadi penulis. Pertanyaannya memang ya berdasarkan kesibukan, berdasarkan apa namanya kemalasan dan lain sebagainya. Akhirnya semangat dan tujuan itu belum terwujud. Ya, tidak apa-apa, tetapi kita akan kita akan berkomitmen untuk mengajak dan selalu mengajak teman-teman semua untuk berliterasi, untuk menulis, untuk bisa menghasilkan karya, ya. Oke, jadi tujuan kita tentunya adalah bisa menulis, ya. Jadi penulis, ingin berkarya, dapat ilmu kepenulisan. Oke, sampai di situ. Nah, lalu baru kita masuk ke definisi apa KMI itu sendiri. Jadi saya mau cerita sedikit menyambung cerita yang tadi di awal sempat saya sampaikan bahwa kenapa kok KMI berdiri atau dari mana asal usulnya KMI ini, ya? Kenapa kok namanya Komunitas Penulis Indonesia ya? Pede banget ya. Padahal semuanya ini tersebar dari berbagai daerah. Saya sendiri domisili di Semarang, ya. By the way teman-teman sudah kenal saya apa belum ya? Ya, buat yang anggota baru, jadi memang saya tidak mengenalkan diri tadi ya. Saya panggilannya Bang Okta saja, kalau lengkapnya Haidar Oktaviandi. Ya, kemudian saya selaku founder di sini dan alhamdulillah dibantu sama teman-teman yang luar biasa sehingga kemudian KMI masih bisa berkontribusi lah sedikit banyaknya untuk literasi saat ini. Oke. Saya mau cerita sedikit
bagaimana KMI itu berdiri. Nah, ini adalah awal-awal KMI itu sebelum adanya KMI, adanya kelas ini dulu. Jadi tahun 2019 itu saya menerbitkan buku, lalu kemudian 2019 pertengahan kalau tidak salah ya. Oke, nah benar, 2019 pertengahan itu saya membuat sebuah kelas yang namanya kelas menulis, belajar menulis online gitu ya. Dan saya ingat betul waktu itu Kak Pipit itu adalah orang pertama yang kemudian daftar ya kalau nggak salah. Ya, jadi Pipit ini adalah orang pertama yang daftar di kelas menulis saya. Ini belum ada KMI ya teman-teman ya. Jadi saya menerbitkan buku karena memang background saya adalah trainer, maka saya agak percaya diri untuk membuat apa ya istilahnya, membuat kelas secara online dulu via WhatsApp aja ya, by voice note sama materi secara tulisan di grup WA ya seperti itu. Dan sesekali terakhir kalau nggak salah kita adakan Google Meet ya dulu. Dulu masih belum ada Zoom ini belum COVID ya teman-teman semua. Nah, itu dari tanggalnya saja, ini tidak ada saya edit sama sekali ya teman-teman ya. Jadi tanggal 30 Agustus 2019 ya, itu adalah kelas pertamanya ya. Jadi saya dulu pertama kali nulis buku MSDNL ya, menikah sama dengan naik level dan fun training gitu ya. Jadi itu buku pertama saya. Oke. Dari kelas ini alhamdulillah terkumpul sekitar 15 apa 25 orang gitu ya, saya lupa, pokoknya kurang lebih 20-an orang ya. Kemudian batch satunya selesai dan alhamdulillah batch satu ini menghasilkan 3 orang pertama yang menerbitkan buku. Ya, saya juga lupa apakah mereka masih ada, tapi Pipit adalah yang pertama saksi hidupnya gitu ya. Kemudian di batch 2 ya kita buka lagi ya. Nah, flyernya udah berbeda. Nah, ini batch 2 masih 2019 ya, masih 2019, artinya adalah memang kelas menulis itu kita buat 1 bulan karena sesuai dengan challenge-nya. Jadi kalau misalnya katanya Deddy Corbuzier itu kalau ingin mengubah habit ya kita harus lakukan selama 21 hari. Kebetulan dulu challenge-nya masih puisi. Ya, jadi dalam 21 hari itu teman-teman di-challenge untuk bisa menghasilkan setiap harinya 5 puisi. Dikali 20 hari udah ketemu tuh 100 puisi. Ya, jadi kalau kali 10 berarti udah 50 puisi, kemudian 20 hari itu berarti ketemunya 100 puisi. Bayangkan dalam 20 hari itu bisa menghasilkan 100 puisi. Dan alhamdulillah tuh kalau di angkatan Pipit itu kalau tidak salah dia nulisnya non fiksi, tapi bukan puisi. Oke. Ini batch 1, batch 2, batch 3 ya, kemudian alumninya sudah banyak, ada 2-3 grup, saya juga bingung, bahkan Pipit itu ikut 2 kelas gitu ya. Akhirnya saya harus monitoring 2-3 grup, saya bingung juga, akhirnya kita jadikan satu agar lebih mudah untuk maintenance-nya ya. Jadi 2-3 grup itu digabungkan menjadi satu, sehingga kami sepakat untuk mendirikan KMI, yaitu Komunitas Menulis Indonesia. Nah, ini adalah logo awal dari KMI, teman-teman ya. Jadi modal pitch art dulu ya. Jadi saya bikin logo grupnya ya, modal pitch art ya. Itu saya buat seperti ini. Ya, yang penting ada dulu lah, yang penting nggak kosong-kosong amat ya. Kemudian kita launching pada Januari 2020 dan alhamdulillah di bulan Mei itu saya request sama teman saya untuk minta dibuatkan logo sesuai dengan semangat dan visinya. Nah, ini adalah logo yang terbaru kita yang sekarang masih kita gunakan. Ada 3 versi. Ya, ini kita launching pada Mei 2020 ya. Oke, ilustratornya Billy dengan konsep dari saya ya, seperti itu. Kira-kira seperti inilah filosofinya teman-teman semua. belum filosofi ya. Oke, ini ada logo utama ya, khusus surat menyurat, kemudian ada logo pilihan ya, ada logo pilihannya juga seperti ini. Nah, ini logonya kita dan kita coba jelaskan untuk filosofinya ya. Jadi filosofi logo yang pertama mahkota berwarna emas.
Jadi mahkota itu melambangkan ketinggian ya, yang membawa anggotanya mencapai puncak prestasi dan produktivitas dalam belajar dan mengajarkan tentang literasi di bumi NKRI gitu ya. Ya, pada intinya adalah lagi-lagi semangatnya adalah semangat literasi. Ya, pena berwarna merah adalah semangat sebuah gerakan kepenulisan atau literasi dari wadah komunitas penulis Indonesia. Lingkaran hitam itu merupakan perkumpulan atau wadah bagi orang-orang yang ingin belajar dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, dan hitam bermakna kedalaman ilmu pengetahuan. Artinya adalah ya kita menerima semua kalangan. Jujur kita pernah buka kelas menulis buku anak ya, dari anak-anak SD itu kita pernah bimbing. Jujur kita udah punya spesialisasi sebenarnya. Kalau saya itu spesialisnya adalah buku non fiksi, ya, kemudian Kak Pipit itu non fiksi dan buku anak ya. Ada juga Kak Mei, nanti kita akan sharing juga setelah ini. Setelah perkenalan ini ada 3 kelas yang kita siapkan untuk teman-teman semua untuk bisa diikuti di minggu depan ya. Seperti itu. Oke, jadi saya agak percepat saja. Kemudian tulisan komunitas menulis Indonesia berwarna emas itu menjadikan identitas dari komunitas menulis Indonesia yang terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh anggota dan KMI, terus tumbuh serta bersinar layaknya emas dalam dunia literasi. Ya, jadi kita berharap sebenarnya ada orang-orang yang bertumbuh, kemudian benar-benar menjadi penulis yang profesional di luar sana, ya. Saya berharap bisa berangkat dari KMI ini, ya. Dan mungkin saya yakin pasti adalah 1-2 orang atau lebih yang kemudian sudah melanglang buana dalam dunia kepenulisan. Pada intinya adalah ya dengan semangat pribadi, entah itu dengan semangat dari KMI itu sendiri dan lain sebagainya. Oke, nah ini jadi kalau dari gambar keseluruhan ya teman-teman semua, jadi logo ini memiliki aura berupa semangat, kreativitas, ide, kekompakan, dan inspirasi yang memancar dari setiap elemen yang ada. Artinya adalah, ya teman-teman bisa lihat bentuknya itu seperti bola lampu ya. Ya bentuknya sebenarnya seperti bola lampu dan itu menunjukkan bahwa ya ada ide di situ, ada inspirasi di situ, ada kreativitas di situ ya, yang kemudian memancarkan. Harapannya kira-kira seperti itu. Dan semoga teman-teman kalau sudah tahu filosofi ini ya juga punya semangat yang sama. Pada intinya adalah memang ini filosofi yang kita buat dengan sungguh-sungguh dan saya berharap ini akan tetap menyala dan akan tetap menularkan spirit yang sama kepada teman-teman semua. Itulah kenapa adanya uh, pengenalan malam hari ini. Oke, selanjutnya adalah ini berkaitan dengan moto. Jadi moto KMI itu menulis menebar inspirasi. Kemudian kami punya visi menjadi komunitas penulis yang mewadahi pejuang literasi dari seluruh penjuru negeri. Ada satu kata yang mungkin teman-teman perlu perhatikan, kenapa kok ada pejuang gitu ya. Dalam pengapaian saya adalah terjun dalam dunia literasi. Jadi teman-teman semua, saya suka nulis itu mungkin baru 2017 lah konsisten gitu ya. Saya punya trauma 2014. Saya pernah kehilangan skripsi beserta laptopnya sama backupnya ada dua apa ya namanya 2 flash disk gitu ya. Jadi satu tas memang hilang semua dan itu satu trauma agak lama ya. Saya nggak pernah nulis lagi sejak skripsi itu hilang gitu ya. Nah, balik lagi bahwa kenapa ada kata pejuang di situ, bahwa saya melihat ada 4 tingkatan orang-orang yang kemudian dalam berliterasi. Yang pertama adalah orang yang tidak suka baca dan tidak suka nulis, ini adalah level pertama yang paling banyak. Jadi kalau bisa kita buat bagan itu kira-kira segitiga gitu ya. Seperti konsepnya Abraham Maslow ya. Nah, jadi ada segitiga gitu, 1, 2, 3. Kalau Abraham Maslow kan 5 ya, 5 kebutuhan dasar manusia gitu ya. Yang paling tingginya itu adalah aktualisasi. Itu kalau Abraham Maslow. Nah, tapi kalau di literasi sebenarnya ada 4 tipe jenis orang yang dalam berliterasi. Yang pertama adalah tidak suka baca, tidak suka nulis, ini yang paling banyak ya. Kemudian di tingkatan yang kedua ada orang yang suka baca saja tapi dia tidak suka menulis ya. Dia suka baca tapi dia tidak suka nulis karena memang ada orang yang suka baca itu ya ya memang dia cuma suka baca ya. Walaupun sebenarnya dia punya kemauan untuk apa ya istilahnya
menuangkan itu, tetapi mereka tidak punya tenaga. Saya banyak sekali kenalan manajer yang mungkin dia suka baca, tapi dia nggak pernah nulis, dan bahkan mungkin kalau secara tulisan dia masih belum mahir gitu ya. Ya, tetapi secara literasi komunikasinya bagus. Orang-orang yang baca itu pasti komunikasinya bagus. Ya, oke, itu level yang kedua. Orang yang suka baca tapi tidak suka menulis, maka harusnya ketika kemudian dia sudah gak baca, harusnya dia suka menulis. Maka orang yang suka baca dan suka menulis itu masuk di level yang ketiga. Ya, jadi level yang ketiga itu adalah orang-orang yang dia suka baca dan dia suka nulis. Kalau di level ketiga ini, ya, ini adalah orang-orang yang apa ya istilahnya, ya orang yang kita harapkan penduduk Indonesia itu kira-kira seperti ini gitu ya. Ya, jadi kalau 0,001% tadi itu kan di level 2. Jadi sebenarnya indikator dari UNESCO itu ya suka baca aja dulu gitu loh. Jadi nulisnya belakangan. Nah, KMI itu misinya bukan cuma sekedar ngajak orang suka baca atau suka nulis, tetapi di level yang keempat, teman-teman. Di level yang keempat itu adalah orang yang suka baca, suka nulis, dan mau mengajak orang untuk menulis. Ini level yang kemudian kita harapkan orang-orang yang ada di KMI itu bisa sampai ke sana. Tetapi tentunya ini berproses. Saya yakin bahwa ini tidak mudah dan tidak gampang, apalagi level yang paling tinggi. Ya, jadi kalau misalnya ini piramida, maka dia ada di puncak dan semakin sedikit memang orang yang di level itu. Nah, kenapa kemudian mau ada pejuang literasi? Ya karena kita berharap bahwa KMI itu bisa menjadi apa ya, wadah yang bisa saling menginspirasi satu sama lain. Makanya mentor-mentor KMI itu berangkatnya dari bawah, bukan dari orang yang kemudian hebat, bukan. Atau langsung kita ambil misalnya, oke, kita undang Duta Baca Indonesia, Gol Agung gitu kan. Ya kita nggak kayak gitu, tetapi kita bisa mencoba untuk menumbuhkan orang-orang yang setia menemani KMI dari bawah, lalu kemudian dia bertumbuh, entah dia berproses di mana atau dia saling belajar, saling mengisi satu sama lain, maka itu yang kemudian kita promosikan, kita angkat gitu ya. Ya, ya kalau misalnya teman-teman tidak percaya, nanti kita dengarkan ada kaidah ya, nanti coba sedikit sharing mengenai literasi, mengenai KMI ini ya. Oke, jadi itu menjadi komunitas penulis yang mewadai pejuang literasi dari seluruh penjuru negeri ya. Tetapi dalam konteks ini berproses, teman-teman, mau tadinya tidak suka baca, tidak suka nulis, nggak apa-apa juga ya, silakan bergabung saja. Nanti kita akan sama-sama belajar. Oke, bagaimana kemudian kita bisa mencapai misi itu? Yang pertama adalah berbagi lewat literasi. Ya, berbagi inspirasi lewat literasi. Maka bagaimana kita bisa berliterasi ya? Bagaimana kita bisa berbagi inspirasi? Ya silakan menulis, teman-teman. Jadi kalau saya lupa quotes dari siapa, satu buah peluru pistol itu hanya bisa menembak satu kepala, tetapi satu buah tulisan artikel teman-teman semua yang ditulis dengan bagus, dengan keren, dengan bijak, dengan luar biasa, itu bisa menembus jutaan kepala. Ya sederhananya ketika kemudian teman-teman semua punya satu tulisan bagus, diposting di Instagram, di Facebook, itu akan banyak sekali orang yang baca. Dan kalau misal menuai pro kontra, ya bersyukur harusnya. Kenapa? Berarti mereka membaca tulisan Anda. Ya, nah terkadang orang kalau misal mendapat kritik dari sebuah tulisan itu mereka down, ya. Mereka tidak percaya diri, ya. Mereka nggak mau nulis lagi. Justru harusnya bersyukur. Kenapa? Berarti dia selesai membaca. Sehingga kemudian dia punya kesimpulan untuk kemudian mengomentari, oh tulisanmu ini kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, gitu ya. Kita harus berterima kasih sama mereka. Kenapa? Karena ini adalah sebuah momentum untuk kita bisa belajar. Ya, tidak semua orang mau membaca, teman-teman semua. Ya, makanya kita sering kita sering lihat komen, wah ini literasi jongkok apa istilahnya ya? Literasi apa sih namanya? Rendah literasi ya gitu ya. Apa sih kok saya lupa ya? Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah mewadai penulis pemula untuk menulis dan berbagi. Ya, sebenarnya kita punya website di iPublishing itu yang kemudian bisa kita manfaatkan. Hanya saja memang secara adminnya dari tim saya, iPublishing itu memang masih belum maksimal dan optimal
untuk menghandle-nya, sehingga kemudian ya beberapa tulisan teman-teman mungkin jarang belum maksimal kita post gitu ya. Tetapi sebenarnya website itu ada, dan saya sangat menyesal sekali, menyayangkan sekali, saya baru 2 bulanan terakhir ini saya mencoba untuk konsentrasi lagi di website I'm Publishing, itu ternyata bisa dibedah sih, bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin gitu ya, harusnya. Oke, dan ini kita lagi garap untuk websitenya KMI melalui landing page-nya KMI untuk dari I'm Publishing gitu ya. Oke, dan yang terakhir membina penulis muda untuk menginspirasi NKRI. Nah, ya di awal-awal tahun 2022, 2023 itu kita pernah punya program yang namanya SMM, Sekolah Menjadi Mentor. Alhamdulillah ada sekitar belasan orang yang join, dan kita juga sempat buka kelas, dan harusnya kemarin kalau kita konsisten gitu ya, harusnya ya sekarang udah semakin banyak gitu ya. Tetapi sekarang pun masih ada, tinggal kita coba dikompor-kompor lagi aja untuk bisa berkontribusi. Oke, nah maka hukumnya adalah untuk bisa mencapai tujuan bersama harus ada usaha yang dilakukan. Pertanyaannya, usaha apa yang kita lakukan? Ya sejauh ini memang KMI alhamdulillah kita bersyukur sedikit banyak kita terus berbuat, berbagi, kemudian mencoba untuk memberikan yang terbaik lah ya. Dalam berbagai acara, dalam berbagai bidang. Kita pernah berkolaborasi bersama Wakil Bupati Sumeneb, kita berkolaborasi dengan bupati-pati, kemudian kita gencar karena emang pola politiknya baru, artinya memang ya kita ingin sesuatu hal yang baik itu bisa bisa terus konsisten gitu ya. Oke, kemudian kita juga ada nulis bersama, walaupun beberapa hari ini belakangan ini untuk apa ya namanya, grup kepenulisan kita masih belum ada lagi, tapi harapannya nanti paling tidak setelah webinar ini semoga kita bisa bikin kelas apa ya, bikin program nulis bersama lagi ya. Karena kalau di total ya mungkin sudah ada puluhan juga ya terbitan-terbitan dari komunitas nulis Indonesia ya. Bahkan yang tadi kita sebut yang kita terbitkan, yang kita bagikan kepada anggota komunitas itu juga yang lainnya. Yang kemudian kita berharap adalah ini bisa dimaksimalkan. Di sana ada pelatihan, ada challenge, ada kelas menulis, ada sharing. Hanya saja memang terkadang teman-teman di komunitas itu, khususnya pengurus, itu ada banyak kesibukan sehingga kemudian ya kita tidak bisa paksakan untuk terlalu effort ya, meluangkan waktu. Maka saya berharap semoga ada tim yang kemudian nanti bisa menghandle secara full time untuk di KMI ini, seperti itu. Sehingga nanti jadwalnya jelas, kemudian pematerinya siapa kita bisa agendakan ya. Nah, kalaupun teman-teman nanti ada kesempatan, ada luang waktu ya, atau mau berkontribusi untuk komunitas menulis Indonesia yang ada di daerah, maka kita sangat terbuka sekali. Ya, terakhir kita rapat dengan Kak Anas itu kita punya sekitar 10 apa 12 anggota komunitas menulis Indonesia daerah yang ada di Indonesia ini. Ya, ada Bali, ada Lombok. Nah, itu foto yang kita pakai itu sebenarnya foto yang di Bali itu ya. Jadi Bali itu termasuk yang aktif sekali, ada Lombok, ada Jogja. Nah, Jogja ini kemarin sempat kita koordinasi dari tim dari koordinatornya kebetulan sudah lulus kuliah. Jadi ya berbagai macam lah problemnya di lapangan. Nah, harapan saya adalah memang tahun 2025 ini juga bisa refreshment lagi untuk teman-teman di KMID. Ya. Oke, buat yang sudah bagus bisa dipertahankan, buat yang belum maksimal, nah mari sama-sama kita carikan solusinya bagaimana kemudian KMI daerah ini di masing-masing daerah itu bisa tumbuh dan berkontribusi lagi untuk literasi di Indonesia. Oke, selanjutnya teman-teman semua, jadi nanti setelah malam hari ini kita sudah siapkan sebuah kelas untuk teman-teman anggota komunitas menulis Indonesia yang sudah bergabung existing maupun yang sudah baru, dan ini free ya.
free untuk teman-teman semua. Sorry, untuk yang 49.000-nya ini adalah untuk orang yang mau ikut kelas ini di luar dari anggota. Ya, baru nanti mereka bisa join di KMI. Maka beruntung untuk 7 orang, 8 orang, 10 orang yang join hari ini, ya, yang sudah melakukan pembayaran investasi ya keanggotaan sebesar 25.000 untuk belajar bersama-sama, dan itu nanti kita akan berikan mentor juga kemarin, ya kita akan sama-sama belajar untuk penulisan. Nah, saya mau kasih gambaran sedikit, mungkin wajah-wajah lama sih sudah nggak asing dengan 3 orang ini, ya terutama saya sendiri. Di situ ada Pak Roy. Pak Roy itu dosen dan kolumnis ya, saat ini sedang menempuh program doktor di UGM ya. Alhamdulillah kayaknya udah sidang pertama dia untuk program dokternya. Kemudian nanti beliau akan sharing bersama kita mengenai menulis artikel sampai tembus media nasional, karena memang concern beliau di artikel non fiksi ya, seperti itu. Oke, berikutnya ada Kak Mei. Kak Mei ini sebenarnya salah satu inspirator yang ada di Solo ya. Nah, dia memang konsentrasinya juga di cerita anak, karena beberapa kali beliau menerbitkan buku tentang buku anak, dan beberapa rekan-rekan beliau yang menjadi peserta atau anggota dari komunitas nulis Indonesia Solo itu juga menerbitkan buku anak. Maka kami ini juga salah satu yang sering biasa ngirim naskah ke kita untuk diterbitkan. Dan saya sendiri bukan Kang Deddy Roy. Oke, itu untuk tanggalnya itu sudah ada tersetting. Mungkin nanti untuk yang Pak Kang Roy ini akan kita undur kali ya di hari Rabu gitu ya, seperti itu. Tapi untuk yang lainnya sudah oke. Jadi ada tanggal 22. Loh, kok 22 semua ini? Sorry, ternyata belum saya edit. 22, 25, dan 27. Ya, kurang lebih 1 minggu ke depan ya kita akan dipadatkan dengan 3 kelas ini, dan kita akan coba untuk rekam juga, biar nanti kalau misalnya ada yang nggak ikut bisa tetap kita sharingkan. Oke, ini boleh di-share nanti teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang berminat, ya silakan bergabung di komunitas Nulis Indonesia. Kemudian nanti cukup 49.000 aja bayar. Mereka bisa dapat 3 kelas ini. Dan kalau saya memang orientasinya kelas itu tetap selalu output ya. Jadi outputnya jelas ya. Nanti Pak Aray mungkin akan lebih kepada artikel. Jadi harapannya artikel teman-teman semua nanti kalau misalnya memang bisa diarahkan ke media nasional, yaitu nanti tergantung akurasinya, itu Pak Roy yang menilai nantinya. Ya, kalau misalnya memang masih belum percaya atau masih kurang maksimal, bisa diterbitkan di AM Publishing saja untuk ini ya, artikelnya ya. Kemudian Kak Mei ya, itu nanti lebih kepada cerita anak. Cerita anak ini kalau teman-teman semua tahu, sebenarnya buku yang cukup laris itulah sebenarnya juga buku-buku anak kalau saya lihat ya sebenarnya. Hanya saja memang ya kalau boleh jujur ya, buku anak saya itu kayaknya udah lebih dari apa ya istilahnya, lebih dari 2 rak kali ya. Itu hanya buku anak dan tebal-tebal gitu ya. Gitu, dan bahan tulisannya sedikit karena memang kalau buku anak itu dia punya persentase ya. Jadi 80% gambar, 20% tulisan, atau kalau umur yang lebih tua sedikit, misalnya udah 5 tahun, 7 tahun bisa baca gitu ya, berarti mereka udah 70%, 30%. 70% gambar, 30%-nya tulisan, atau udah mau 50-50. Kalau SD itu sudah mungkin udah 50-50 atau 60-40 gitu ya. Oke, nah jadi itu nanti kita akan belajar bersama ya mengenai kelas menulis 3-in-1 ini ya. Jadi 1 kelas untuk 3 materi berbeda. Oke,
Itu mungkin dari saya, teman-teman semua. Alhamdulillah sudah selesai, karena setelah ini kita masih akan ada mendengarkan sharing atau testimoni dari Kak Ida. Buat yang belum save nomor saya, nanti jangan lupa di-save saja. Ya, nanti setelah ini juga kita boleh minta, setelah testimoni kita boleh minta teman-teman satu persatu untuk memperkenalkan diri, khususnya untuk yang anggota baru. Atau kalau misalnya ada waktu ya semuanya juga nggak apa-apa ya. Itu bisa di screenshot, follow, atau kita bisa saling kenal satu sama lain nantinya. Itu dari saya teman semua, terima kasih banyak. Akhir kata, setelah ini kita tanya jawab setelah itu ya, setelah testimoni dari Kak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih Bang Okta atas penjelasan yang sangat informatif dan komunikatif. Jadi makin membakar semangat menuju kita semua ini. Oke, berikutnya mungkin kita akan sudah hadir di sini Kak Ida. Nah, jika sudah hadir, kita akan mendengarkan ini testimoni. Kak Ida ini merupakan salah satu anggota KMI yang luar biasa. Beliau ini akan berbagi sedikit cerita dan pengalamannya selama bergabung di komunitas KMI ini. Halo Kak Ida. Perkenalan dulu aja kali. Oh iya. Oke, sambil menunggu Kak Ida ya, mungkin kita perkenalan diri dulu nih. Oke, yang mau duluan bisa mungkin tanpa kemudian harus dipanggil satu-satu, bisa langsung menunjukkan tangan. Assalamualaikum. Ya ada. Silakan Kak Ida, coba Kak Ida ikut. Halo Kak Ida. Halo, bentar. Halo, Oh iya. ada Ya suaranya? kedengaran Kak Ida. Ada. Oh iya. Sorry, ini tadi nge-lag sampai Oh apa iya. pembahasan. Oke. Nah, ini kebetulan Kak Ida sudah ada dan sudah bergabung di sini. Mungkin langsung saya persilakan Kak Ida untuk kemudian sedikit sering bercerita soal pengalamannya selama bergabung di KMI. Jadi mumpung masih ada teman-teman baru yang bergabung pada kesempatan malam hari ini. Oke Kak Ida, mungkin langsung dimulai. Halo Kak Ida, Apa? silakan Kak Ida. So Mungkin bisa sorry, dimulai Kak Ida. jaringan Iya, ini sangat luar biasa. iya. Jaringanku jelek Mungkin banget. bisa langsung dimulai Kak. Sorry Ini Kak, apa kebetulan tadi sudah Kak? ada beberapa. Mungkin langsung bisa dimulai Kak. Untuk kemudian sedikit bercerita soal pengalamannya selama bergabung di komunitas menulis Indonesia. Oh iya, Siapa tahu dari Oke. teman-teman bisa menyimak. Oke Kak Ida, silakan Kak Ida. Oke. Jelas nggak suaraku? Cukup jelas Kak, cukup jelas. Jelas. Sorry banget ya, agak nge-lag dari tadi sinyalnya. Udah join live gitu aja terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Ini first meeting buat yang baru join ya di ini KMI. Halo semuanya yang baru join, yang member baru KMI, selamat bergabung. Sebelum itu perkenalkan, aku Ida Royani dari
asalnya dari Lombok Tengah, asli warga Sasak ya. Saat ini aku lagi sibuknya di ngajar aja di sekolah sama handle komunitas. Tadi, oh ya, beberapa waktu lalu diminta untuk review bagaimana perjalanan dan pengalaman di KMI ya. Aku tahu KMI atau bergabung di KMI dari tahun 2020 kalau nggak salah, iya benar. 2020 pertengahan tahun kalau nggak salah. Itu kelas puisi batch 4. Itu pertama kali aku gabung di KMI. Kenal Bang Okta dari salah satu temen Nubar, jadi diajakin gabung KMI pertama kali dan ikut langsung dar-der-dor, ikut langsung challenge menulis puisi selama 20 hari, itu masih akan saya ingat sampai sekarang. Luar biasa challenge itu sehingga membuat saya bisa solo dari KMI. Saya solonya dari KMI itu pengalaman yang sangat luar biasa sehingga membawa saya sampai saat ini udah punya beberapa karya, itu juga awalnya dari KMI yang solo dari challenge Bang Okta, luar biasa banget. Kemudian apa saja sih yang saya dapat dari KMI? Banyak, jujur banyak sekali. Pertama pengalaman menghandle komunitas itu saya dapat dari KMI karena tahun 2021 itu Bang Okta mempercayakan saya sebagai koordinator KMID Lombok. Itu benar-benar first time ada KMID di Lombok gitu ya, dan beliau mengamanahkan untuk saya menghandle di sana selama 2 tahun dan alhamdulillahnya sempat dan pernah bertemu langsung sama Bang Okta waktu kita ada literasi camp. Itu pengalaman gimana mengurus komunitas. Kemudian selanjutnya of course pengalaman tentang kepenulisan, layout, editing itu aku mulainya dari KMI juga, dipercayakan sama Bang Okta di IM Publishing. Dan selanjutnya relasi teman kepenulisan itu banyak aku dapat dari KMI juga. It's such a wonderful journey menurutku dari perjalanan kepenulisanku. KMI punya andil yang banyak. Salah satu yang membawa aku tumbuh sampai udah punya komunitas sendiri itu juga bibit-bibitnya dari KMI juga, disupport banget sama Bang Okta untuk hal-hal yang bermanfaat dan bernampak. Kemudian teman-teman yang baru bergabung, ini KMI ini sangat rekomendasi ya buat semuanya karena banyak kegiatan yang sangat luar biasa. Satu kayak kelas menulis, of course itu kelas menulis ada, entah itu kelas menulis buku solo, kelas menulis puisi, dan kelas-kelas lain yang berkaitan dengan penulisan, entah itu editing, kemudian kelas buku anak dan lain sebagainya. Itu salah satu program unggulan dari KMI. Kemudian ada juga yang terbaru kemarinnya yang malam minggu bercerita, itu juga luar biasa untuk journaling. Selanjutnya ada website KMI yang teman-teman yang suka nulis di website, maksudnya yang suka nulis tentang ilmiah dan sebagainya bisa ngupload tulisan di websitenya di websitenya KMI itu sebagai salah satu wadah untuk pengembangan teman-teman yang ingin terjun di dunia blog dan lain sebagainya. And then maybe KMI aku harap selalu jaya dan selalu bisa berdampak, bertumbuh ya, dan bisa menemani teman-teman yang akan mulai, yang ingin mulai menjadi penulis dan menjadi teman menulisnya kita semua, termasuk aku masih lumayan aktif di KMI juga, meskipun tidak bisa setiap hari untuk muncul di grup, tapi wadah ini sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman yang baru bergabung di KMI. Apa ya? Kalau kita mau bertumbuh, tentu saja kita butuh effort ya. Salah satunya kita join KMI dan jangan hanya sebatas join terus ya udah hilang-hilangan. Jadi kasih kontribusi, ikut kelas dan lain sebagainya, itu salah satu langkah kalau kita mau berkembang dan bertumbuh dari suatu komunitas.
apapun komunitas yang kita join atau yang kita ikuti, kalau kita tidak ikuti secara maksimal juga, I think it's percuma gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman semua bisa lebih aktif di KMI dan bisa mengajak teman-temannya untuk bergabung bersama, karena kita butuh teman untuk saling mensupport dalam kepenulisan itu sendiri. Terus sih Kak, dari aku, thank you so much for this chance. Top banget untuk KMI pokoknya. Luar biasa, semoga tetap jaya selalu. Oke, Aku terima kembali. kasih Kak Ida atas pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah semangat daya juang kita untuk kemudian terus menebar inspirasi bersama KMI. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung beralih pada sesi selanjutnya, yaitu kita lanjutkan sesi perkenalan kali ini. Ya, ini dimulai dari siapa ini? Urut aja itu. Oke, kita mulai dari bentar. Dari yang paling atas ini ya. Oh iya, saya sendiri. Oke, perkenalkan saya Hamrin, biasa dipanggil ke Hamrin kalau di komunitas menulis Indonesia. Saya bergabung di komunitas menulis Indonesia ini sekitar tahun 2021. Ya, sekitar 4 tahun yang lalu berarti. Nah, di KMI kebetulan saya sebagai humas ya. Ada berapa anggota saya di humas itu. Ada Kak Dinda sama Kak Dini. Tapi mungkin malam ini mereka tidak sempat hadir dan bergabung. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara, cukup jauh memang. Dulu juga kalau soal cerita kenapa saya bisa join di KMI, juga saya mendapatkan informasi ini lewat Instagram dulu kalau tidak salah ingat. Sama juga seperti dengan teman-teman yang baru bergabung malam hari ini, melalui proses yang begitu panjang juga. Bahkan itu hari sempat mengikuti tahap wawancara juga. Nah, pada akhirnya saya bisa bergabung di KMI. Nah, kebetulan domisili saya sekarang sudah berada di Kalimantan Timur, tepatnya di ibu kota Nusantara. Nah, barangkali ada teman-teman nanti yang mau jalan-jalan ke ibu kota Nusantaranya, tinggal calling saja karena bisa membersamai. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya persilakan ya ini Bang Okta, mungkin Bang Okta mengulangi lagi. Mungkin tadi belum. Next aja, ya. next. Oh, next. Oke, kemudian selanjutnya ada Kak Pipit. Oke, ayo Kak Pipit. Mungkin tadi belum terlalu jelas. Halo Kak Pipit. Oke, Kak Pipit mungkin belum mendengar. Kita next aja dulu ya. Ada Andrian Permana. Ya, Andrian Permana. Silakan Kak Andrian. Cek. Saya sudah bisa dengar. Ya, kedengaran Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Andrian Permana. Asal saya dari Bogor. Terus mungkin saya terakhir saya sempat tinggal di Jogja. Cuma saat ini sedang studi lanjut di luar negeri. Jadi saya sekarang singgah di Indonesia gitu. Kemudian sebenarnya pertama kali kenal Bang Okta
tahun 2022 ya. Kala itu pas saya masih aktif di FOS UGM, saya terbitkan buku teman-teman yang kala itu ada kompetisi esai nasional, terus sempat publikasi di M Publishing. Kemudian 2023 sempat ikut di salah satu kelas menulis Ramadan kalau nggak salah ya. Begitu perkenalan saya. Salam kenal Wah. semuanya. Salam kenal Kak Andri yang luar biasa. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Ari. Ya, Kak Ari. Kak Ari Bogor. Ayo Kak Ari, dipersilakan. Halo Kak Ari. Ya, halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin saya off ininya ya. Oh ya, enggak apa-apa Kak Ari. Saya baru, mungkin sudah pernah ikut KMI, cuman ya nggak begitu aktif ya. Dan mungkin kalau saya tidak salah ingat, selama dengan KMI belum pernah bikin apa istilahnya buku antologi atau apa nih, saya belum pernah, rasanya belum pernah ikut program-program. Nah ini mudah-mudahan dengan apa dibukanya atau dimulainya hari ini nanti saya bisa ikut aktif memeriahkan program-program yang ada di KMI. Saya masih belajar mulai nulis serius tahun 2021. Saya ikuti semua hampir asal ada tawaran, saya masih antologi aja ya, cuman ya sudah mulai belajar buku solo. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu bisa menjadi lebih baik dan mudah-mudahan dengan bergabungnya di KMI akan sangat membantu saya menjadi penulis yang lebih baik lagi. Cuman ini mungkin kalau untuk menulis masih bisa apa istilahnya dilakukan, dikerjakan ya. Cuman akhirnya ini untuk berjualan buku ini yang saya belum bisa sepenuhnya karena saya tidak tahu apa lingkungan saya bukan seorang pembaca atau mungkin lingkungan saya juga bukan seorang pembeli. Jadi akhirnya buku-buku yang pernah saya ikuti, buku-buku antologi yang pernah saya ikuti dan bahkan mungkin ada buku solo juga, ya enggak untuk segi penjualan belum memuaskan. Saya belum tahu apa memang kondisi saat ini seperti ini, tapi ya anulah, ya makanya saya ikut banyak program-program lain-lain, saya rasanya sudah saya ikuti sampai ada kiat bikin ikut program antologi dengan salah satu penulis yang terkenal. Saya sudah lakukan dengan buat saya terkenal ya, tapi mungkin yang lainnya nggak tahu ya ini apa nama penulis ini yang saya ikuti termasuk yang the best atau enggak ya, dengan Mbak Susi Sastro, dengan Mbak Aliki Noisan, dengan Mbak Teh Indari, dengan ada yang siapa itu yang gong siapa itu ada, jadi Gol ya siapa Gol Agung. ya itu tapi ternyata tetap buku antologinya tidak bisa laku lah, enggak. Jadi ya akhirnya sudah memang belum diizinkan dan memang saya juga apa karena tema atau karena apa-apanya udah nggak anu lah. Jadi memang sementara ya tetap menulis, saya tetap tidak patah semangat, saya tetap kerjakan menulis, ikut grup ini, ikut grup itu, ikut. Cuman ya nanti
Saya juga nggak tahu sampai kapan, tapi ya saya berharap ya mosok nggak ada yang laku ini kan jadi lucu, tapi nggak apa-apa lah. Itu mungkin karena yang penting saya udah nulis, ikut udah Mungkin itu aja. Saya udah nggak muda lagi. Saya sudah berumur senior sekali, mungkin sepantaran dengan ibunya teman-teman di sini. Jadi, tapi saya sangat banyak belajar dengan generasi-generasi muda dimanapun grup-grup itu. Itu aja. Terima kasih waktunya, Bang. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Kak Ari. Semoga kita semua bisa tumbuh dan berkembang di komunitas menulis Indonesia, dan mudah-mudahan dengan komunitas menulis Indonesia ini bisa memberikan misalnya alternatif solusi untuk kemudian dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi tadi. Ini kebetulan ada Bang Okta langsung ini yang menyaksikan. Oke, kemudian lanjut kita beri kesempatan pada ini nama Ca. Ini siapa nama lengkapnya? Di sini hanya tertulis Ca. Kepada Kak Ca Nama pena dipersilakan. itu. Oh, nama pena. Ca, silakan Ca. Silakan Ca. Ca. Kak Ica ini kayaknya ini. Panggilan untuk Kak Ica. Ayo Kak Ica. Belum terhubung. Next berarti. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu, nanti kita kembali ke Kak Ica. Terus selanjutnya ada Kak Dewi. Ayo Kak Dewi, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terdengar? Waalaikumsalam. Ya, Benar. siaran Kak Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Septaningrum, biasa dipanggil Dewi. Saya anggota baru, tahu KMI awalnya dari Google. Saya ketik komunitas menulis gitu, saya ketemu KMI, terus saya beralih ke Instagramnya, terus saya join. Nah, saya itu mulai menulis itu tahun 2023. Itu di akun Instagram Gadis Kabu. Nah, saya juga pernah menerbitkan buku antologi pertama saya di penerbit Almanaf Pustaka. Nah, tapi saya belum tahu cara menjual buku. Jadi, semoga di KMI ini saya bisa dapat ilmu, tumbuh, berkembang, dan insight baru. Mungkin itu sih, saya cuman belum bisa cara menjual buku aja gitu. Dan mungkin kalau menulis saya cuman baru menulis quotes gitu Kak gitu. Tapi semoga di KMI ini saya bisa jadi lebih berkembang, dapat ilmu baru, dan bisa, mungkin cita-cita saya pengen bisa jual buku lah itu. Iya, cukup segitu perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Kak Dewi di KMI. Ini Bang Ukta ternyata ada sudah dua hal yang sama ini. Mungkin nanti diadakan webinar soal penjualan buku. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Dewi. Semoga kita bisa tumbuh berkembang di komunitas menulis Indonesia. Dan pada akhirnya kita kemudian bisa menerbitkan banyak karya solo. Oke, selanjutnya kita ke Kadama Adi Saputra. Silakan Kadama.
Halo Kak Dama. Oke, karena Kak Dama belum connect, kita next aja dulu ya. Selanjutnya ke KST Ungaran. Ya, KST Ungaran. Halo KST. KST. Oke, lanjut saja dulu ya. Ada Kak Ida. Kak Ida Royani yang tadi ya. Gimana Kak Ida? Next. Perkenalan ulang Kak? Kaidah next aja. Tadi kan udah. Selanjutnya ada Mutmainna Rahman. Kak Mutmainna Rahman. Boleh nih perkenalan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, terima kasih Kakak untuk kesempatannya. Untuk itu, mungkin pada malam hari ini berhubung karena saya ini masih anggota baru, masih pemula masih awal, yang baru mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu, perkenalkan nama saya Mutmainah Rahman. Saya sementara ini bertugas di daerah Maluku untuk sementara. Mungkin itu saya sekarang ini masih proses belajar sebagai pemula yang ingin bergerak dalam literasi berhubung zaman sekarang walaupun digital itu sudah berkembang tapi banyak yang orang-orang yang belum, masih banyak orang yang akan literasi itu masih kurang. Jadi mungkin itu yang menggerakkan hati saya bergabung di grup ini karena beberapa komunitas sempat saya cari, tapi saya bergerak di komunitas ini. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan. Oke, selamat bergabung ke Mutmainah. Semoga kita bisa sama-sama mengasah dan tumbuh berkembang di komunitas Indonesia. Jadi, selamat bergabung Kak ya. Oke, selanjutnya ada Kak Zaiful Anas. Ayo Kak Anas. Oke, Kamrin. Mungkin udah diwakili ya dari Kamrin. Maaf ya belum. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Bang Okta, Kak Pipit, dan juga Kak Hamrin dan rekan-rekan yang lain ya. Hari ini sebenarnya momen yang ditunggu gerakannya, dan terima kasih kepada teman-teman yang baru bergabung dan juga selamat datang di KMI. Semoga kedepannya bukan lagi kekerasan tapi menjadi bagian terpenting di KMI, dan benar yang dikatakan Bang Okta tadi dalam mungkin penyampaian materi. Jadi wadahnya ada, tapi kalau tidak ada yang menggerakkan itu juga menjadi kekhawatiran ke depannya. Dan tentu dari saya secara pribadi mengharapkan bagaimana ke depannya teman-teman juga saling bersinergi satu sama lain. Dan untuk perkenalannya itu sih, tapi namanya belum ya. Saya Anas, asalnya dari sama dengan Kak Pipit, Sumeneb, di Kepulauan, cuman beda pulau. Saya di KMI kenal dari awal, memang dari anggota KMI sendiri, dan saya juga kepo di awal, ini sebenarnya komunitas apa. Ketika saya bergabung di KMI, alhamdulillahnya diterima dengan baik,
dibimbing dengan baik oleh teman-teman, termasuk mungkin Kak Hamrin ya, salah satunya Bang Okta juga, Kak Pipit. Dalam segi kepenulisan mungkin di luar KMI sebelumnya juga ada karya antologi, dan untuk di KMI ya lagi proses insya Allah ke depannya, dan tetap butuh bimbingan dari yang lainnya. Begitu Kak Hamrin, terima kasih. Oke, Suaranya aman. Ya unmute. Kebiasaan ini Kak Hamrin. oh iya. Oke, terima kasih Kak Anas atas perkenalan singkatnya. Semoga kita terus tumbuh dan berkembang, terutama Ini kita kode lebih sebenarnya banyak Bang lagi Okta, di malam soalnya. komunitas Indonesia ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Nah, terakhir ini ada siapa tadi? Kita kembali ke Kak Ica kalau sudah bergabung. Halo Kak Ica. Atau enggak Kak Dama yang belum sempat kenalan nih. Sudah hampir 2 jam kita dalam Zoom meeting. Oke, karena 2 dari teman kita tidak bisa connect, jadi kita langsung masuk sesi selanjutnya ya, sesi tanya jawab. Nah, mungkin ini ada beberapa dari teman-teman yang masih perlu mengkonfirmasi atau menanyakan seputar apa namanya KMI, atau kemudian ingin menuntaskan rasa penasarannya atau bertanya seputar apa namanya tentang KMI, boleh. Atau masih ada hal-hal yang membuat penasaran dengan KMI atau sesuatu yang ingin menjadikan diri untuk tumbuh berkembang di KMI, boleh ditanyakan. Mumpung masih ada Bang Okta, ada Kak Anas, ada Kak Pipit. Nah, ini bisa, monggo, silakan yang bisa bertanya. Tanyakan aja sebanyak-banyaknya, pertanyaan tidak dibatasi. Ini ada Kak Dewi, Kak Ari, ada Kak Maina. Monggo. Kalau nggak ada, saya coba menanggapi Kak Ari dan Kak Dewi tadi ya. Ya, Tapi nanti boleh Bang. kalau ada yang mau bertanya, ya mungkin kita kasih waktu sampai jam 9 lebih lah ya, sedikit. Ya. Oke. Siap, siap Bang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Ya, pada intinya adalah memang kita setelah webinar ini kita akan bersama-sama menjadi anggota baru, keluarga baru di komunitas penulis Indonesia. Jangan sungkan menanyakan tentang apapun kepada Mbak Okta. Ya, entah itu tentang penerbitan, kemudian literasi, menulis, atau komunitas, atau apapun lah, mau materinya, mau materi. Beberapa waktu lalu ada salah satu anggota lama kita, yaitu Kak Alia, Kak Albisna ya, Kak Al, ya, habis nerbitin buku Mewakili Perasaanku, lalu kemudian dia, Bang, tanya, Bang, gimana sih cara, pertanyaannya, Bang, kalau kita mau launching buku atau bedah buku itu kita harus apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi sampai ke teknis-teknisnya bedah buku itu mereka tanya ke saya gitu seperti itu. Dan saya memang jujur terbuka saja kalau misalnya boleh di copy paste apa yang ada di kepala saya mengenai kepenulisan itu, silakan di copy paste aja langsung. Kalau misalnya boleh pakai flash disk, boleh teman-teman semua. Tapi sayangnya emang nggak bisa. Maka teman-teman boleh sharing-sharing secara langsung, japri atau apapun ke saya, to the point, mau di grup atau japri silakan. Saya insya Allah sangat terbuka. Ya, seperti yang disampaikan di Aida, saya sangat support ya terkait dengan literasi. Nah, menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Ari dari Bogor, kemudian Kak Dewi tadi dari Jogja kayaknya. Kak Ari, Kak Dewi ini kuliahnya di Jogja kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau misalnya salah ya. Karena ada beberapa yang chat itu kayaknya berbeda di Jogja. Oke, buku
memang ini adalah challenge kita teman-teman semua untuk bisa dijual dengan maksimal ya. Sejujurnya di tahun 2019 itu ketika saya menerbitkan buku pertama MSDNL, saya gak gila emang. Saya waktu itu cetak langsung 50 eksemplar. Hampir separuh gaji saya itu saya ketika kemudian kita membangun personal branding. Pertanyaannya adalah buku yang Anda jual itu apakah buku solo atau antologi? Secara branding, solo itu adalah punya Anda sendiri, kemudian antologi berarti punya bersama. Orang pasti akan lebih aware dengan buku solo Anda, bukan dengan antologi Anda, karena Anda cuma punya satu tulisan di sana atau dua tulisan di sana. Tetapi berbeda dengan yang solo, satu buku itu adalah buku Anda. Nah, ketika kemudian Anda sudah berani untuk menjual buku solo, berarti Anda benar-benar bisa dikatakan sebagai seorang penulis. Saya selalu mengompori, selalu menyampaikan kepada teman-teman di KMI bahwa ketika Anda terlalu banyak memproduksi buku buku solo, buku antologi, ya, misalnya lebih dari 10 gitu ya. Antologi Anda 10 nih, gitu. Buku antologi Anda lebih dari 10 Anda tulis dengan komunitas A, komunitas B, ikut ini, ikut ini. Oke, nggak masalah. Tetapi itu bagi saya Anda masih seorang yang kaleng-kaleng gitu ya. Masih penulis kaleng-kaleng gitu ya. Masih ingat istilah kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Ya, artinya adalah ya Anda cuma beraninya keroyokan. Maka menunjukkan bahwa Anda punya kualitas dan kuantitas dalam menulis itu adalah dengan buku solo. Maka yang harus Anda perhatikan sekarang adalah apakah Anda sudah punya buku solo atau belum. Kalau belum, inilah saatnya untuk kemudian Anda bisa membuat buku solo. Ya, kenapa kemudian harus buku solo? Ya tentu tadi balik lagi bahwa orang akan aware, teman-teman kita akan aware ketika kemudian kita menjual buku karya kita, bukan karya bersama. Kalaupun karya bersama, ya paling tidak syukur-syukur kalau misalnya memang seperti Ibu Ari tadi itu ya. Kalau misalnya memang ada sesama tokoh tulis besar dan seterusnya, ya tetapi juga ternyata ya belum begitu simak. Nah, PR yang pertama itu, jadi Anda harus punya buku solo dulu. Yang kedua adalah PR-nya, Anda harus punya personal branding. Personal branding. Sebagai apa Anda? Sebagai siapa Anda? Ya, apa yang Anda hasilkan? Jadi kita bicara personal branding. Jadi kalau personal branding itu adalah bagaimana kemudian orang mengenal kita itu sebagai apa? Anda mengenal saya di sini sebagai apa? Ketika kemudian Kak Hamrin mengenal saya sebagai founder dari komunitas penulis Indonesia, misalnya gitu ya, ya di mindset Kak Hamrin ya berarti mau penulis. Ketika siapa ya, ada mungkin yang kenal saya sebagai seorang trainer, ya berarti di kepalanya adalah oh ya Bang Ota trainer gitu. Nah jadi personal branding ini penting. Kalau misalnya Anda lebih banyak menunjukkan aktivitas Anda pada bidang-bidang yang memang mungkin saat ini sedang Anda geluti, misalnya sebagai guru. Oke, Anda sebagai guru yang apa? Spesifik lagi. Oh, guru yang menulis, guru yang puitis. Kak Hamrin ini adalah seorang guru yang puitis, gitu ya. Dia menghasilkan buku-buku puisi, ya, yang dikontenkan, yang dibikinkan video, yang dimusikalisasi. Nah, ini kan menarik gitu ya. Nah, ini sederhana saja. Kak Pipit misalnya. Kak Pipit ini adalah penulis buku penulis buku non fiksi gitu ya, dan juga mentor buku anak ya. Berarti Kak Pipit ini adalah concernnya di buku anak dan non fiksi.
Nah, balik lagi nih yang pertama tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan buku solo atau tidak. Kalau misalnya buku solo, ya baru nanti kita bicara ke tahap selanjutnya. Yang kedua adalah apakah Anda punya personal branding atau tidak. Jadi pastikan Anda membangun personal branding. Nah, personal branding dibangun dari mana ya? Sekarang medianya sudah ada, tinggal Anda mau konsisten atau tidak. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, mau yang FYP dan lain sebagainya, itu bisa dimaksimalkan. Atau mau bikin portofolio Anda secara video, ya itu juga dipersilakan by YouTube misalnya gitu ya, itu dipersilakan. Nah, baru setelah itu, ketika personal branding Anda sudah dikomunikasikan, baru nanti Anda mulai spill-spill jualan karya Anda. Buku itu tidak bisa cuma sekedar dikasih covernya doang, dikasih flyer, dikasih harga, nggak bisa. Kita harus tunjukkan bedanya buku kita dengan buku yang lain itu apa. Apa yang menarik dari buku kita itu dikomunikasikan. Ya, yang namanya berjualan itu ya bukan cuma sekedar, ya itulah kenapa kemudian, sorry saya mau ulangi lagi, itulah kenapa kemudian penulis itu di Gramedia dimanapun rata-rata punya dapat 10% doang, padahal punya ide. Ya, 10% teman-teman semua. Maka ketika kita jual sendiri, maka kita bisa dapat 30-40% harusnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang pernah terbit di AM Publishing pasti tahu bahwa harga penulisnya sekian, harga ininya sekian, harga publishnya sekian. Ya, maka dari itu ini yang penting. Jadi yang harus dikomunikasikan. Ya. Oke. Nah, buku solo perdana 2002 wisata dengan berkelas. Oke. Nah, kemudian yang ketiga yang keempat nih. Yang keempat adalah kita harus bisa membaca marketnya kita. Membaca market. Ya. Jadi misal saya itu spesialis buku biografi. Ya, maka market saya adalah ya bukan orang-orang yang biasa. Dalam artian ya berarti memang target saya adalah bukan orang-orang yang ya secara ini biasa gitu di lapangan gitu ya. Tetapi memang ya target marketnya adalah ya pejabat, mereka yang punya posisi, misal bupati, wali kota, anggota DPR misalnya gitu ya, atau pimpinan-pimpinan perusahaan yang kemudian dia punya bargaining untuk bisa mempublikasikan diri mereka. Nah, jadi saya itu apa namanya? Saya itu jualan kelas ya, kelas menulis, bukan kelas menulis ya, jualan apa ya, jasa menulis buku itu ya mulai dari harga 5 juta sampai dengan 15 jutaan ya. Di luar sana lebih mahal lagi sih. Untuk 100 halaman itu mereka bisa 30 juta gitu. Saya itu mulai dari 5 juta aja gitu ya. Ya, mulai dari 5 juta aja. Bahkan terakhir saya makalah itu harganya 2 juta. Ya, harganya 2 juta. Makalah 10 halaman gitu. Oke. Jadi ya balik lagi, ini kan orientasi kita kemana. Kalau misalnya Anda mau mencari cuan, ya berarti Anda harus tahu. Jadi kita punya webinar dulu namanya, pernah kita bawakan di Jogja itu peluang emas jadi penulis. Ya, peluang emas menjadi penulis. Ternyata ya bisa cuan memang sebenarnya dari penulis, dari penulis itu. Pertanyaannya adalah kita tahu atau tidak mana pos-pos yang bisa menghasilkan uang. Jadi kalau misalnya kita udah bicara pragmatis, ini bukan bicara tentang Anda belajar nulis lagi ya. Anda udah bisa nulis, sebenarnya Anda bingung nih gimana cara dapetin uang dari menulis. Ya, Anda harus tahu apa aktivitas yang bisa membuat tulisan Anda itu laku dan layak dibayar. Gitu. Maka portofolio itu penting sekali. Ya, saya menuliskan buku biografi udah lebih 4 apa 5 ya, alhamdulillah. Kemudian memang beberapa yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat itu ada banyak juga. Karena memang perjanjian adalah bukunya tidak atas nama saya, tetapi atas nama orang yang membeli tersebut gitu ya. Jadi kayak saya cuma jasanya ghostwriter gitu ya. Saya jasanya ghostwriter. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini perhatikan dulu, Anda harus perhatikan ya. Pertama adalah solo. Jadi pastikan buku yang dijual itu solo, bukan antologi. Yang kedua adalah silakan Anda udah punya personal branding atau belum. Ya, kalau misalnya Anda belum punya personal branding ya berarti ini PR Anda. Kemudian yang ketiga adalah pastikan buku itu Anda komunikasikan. Ya, ketika sudah personal branding berarti Anda harus punya komunikasi yang baik untuk kemudian memastikan bahwa
buku itu bisa dilihat oleh orang, dibaca oleh orang, kemudian tersampaikan maksud dan tujuannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah tadi apa? Yang terakhir itu jangan lupa untuk yang keempatnya apa ya tadi ya? Kok saya lupa ini. Yang keempatnya adalah apa? Bisa bantu Kak Hamid? Keempatnya apa tadi? Terakhir. Saya lupa. Ya, pokoknya itu dulu deh. Tiga dulu deh. Empatnya saya lupa. Barusan loh tadi yang keempat. Ya, pokoknya ada 4 ya. Jadi 4, tapi yang saya ingat 3 tadi. Oke, jadi pada intinya adalah untuk jualan buku memang tidak mudah, apalagi dari data tadi aja kita tahu bahwa 0,01% pasti akan berpengaruh terhadap marketnya. Beda di Singapura, kemarin JS Khairan itu habis posting dia ikut bazar di Singapura apa Malaysia, bahwa harga buku di sana tuh dapat diskon dari pemerintah besar-besaran, bahkan mereka diberikan uang saku, anak sekolah itu diberikan uang saku wajib untuk beli buku gitu ya. Gitu. Jadi ya kalau Indonesia mohon maaf gitu ya. Dikasih makan gratis aja alhamdulillah gitu ya. Ya syukur-syukur bisa beli buku ya. Oleh karena itu memang ini investasi. Makanya yang kenapa kita sebut pejuang literasi ya, karena memang orang-orang yang aktif di KMI itu pada intinya adalah orang-orang yang kemudian ya secara level paling tinggi. Dia udah bisa nulis, dia suka baca, dia suka nulis, lalu kemudian dia mau mengajak orang untuk menulis. Nah, ini yang kita harapkan adalah dia mau mengajak orang untuk menulis. Ya, seperti itu. Oke, itu aja sih Kak Hamrin mungkin dari saya. Kalau misalnya memang teman-teman tidak ada pertanyaan lagi ya untuk menanggapi Kak Ari tadi ya, pada intinya memang oh ya, satu lagi, market ya. Market itu dibentuk, market itu kita harus tahu mana genre-genre yang memang secara ini tuh bagus gitu. Secara penjualan itu bagus. Ya. Ya, saya nggak mengatakan suatu genre itu jelek ya, tetapi ada persentasenya memang. Kalau misalnya di Gramedia itu yang paling laris apa? Ya tetap novel. Ya, kemudian yang kedua apa? Ya non fiksi pasti pecah lagi. Itu yang seperti apa? Motivasi. Oke, tentang keuangan atau tentang apa? Tentang agama dan seterusnya. Itu ada level-levelnya. Ya, seperti itu. Nah, ini harus perhatikan marketnya Anda harus bentuk, personal brandingnya Anda harus bentuk, buku solonya Anda harus bentuk sendiri. Ya, saya misalnya punya biografi gitu ya, buku penulis biografi, ya berarti memang market saya kecil, ya tetapi saya fokus untuk di situ. Gitu, ya. Nah, ini yang kemudian harus teman-teman pelajari bersama. Itu dari saya, terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa. Salam kenal buat yang baru bergabung ya. Selamat bergabung, semua kita bersama-sama bisa belajar lebih jauh lagi nantinya. Karena KMI ini harapannya benar-benar bisa tumbuh, bisa berbagi ya. Harapannya juga kalau di Bogor kita bisa punya tim di sana, syukur-syukur ya. Saya berharap Kang Roy itu adalah aslinya dari Bogor. Ya, semoga nanti bisa komunikasi nih sama Kak Ari ya. Beliau dosen, kemudian juga penulis kolumnis ya, media nasional. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Hamrin. Mungkin kalau bisa tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup ya Kak Hamrin. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita bisa langsung pada sesi terakhir, yaitu dokumentasi. Tapi sebelum kita lakukan kegiatan dokumentasi, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Mungkin sekitar tanggal 27 akan ada webinar dari KMI, yaitu mengangkat seputar memperingati Hari Anak. Nah, di situ akan berbicara soal, kalau tidak salah kemarin itu temanya akan berbicara soal literasi mendongeng. Ini berkaitan dengan Hari Anak. Mudah-mudahan kita semua bisa menyempatkan waktu untuk kemudian bersama-sama mengikuti kegiatan tersebut. Oke, mungkin kita langsung sesi selanjutnya, kita dokumentasi. Mungkin dari Bang Okta yang bisa memimpin, soalnya saya menggunakan HP ini, jadi
kurang bagus sepertinya jika ditangkap layar. Oke, kepada seluruh peserta mungkin bisa meng-on-kan kamera biar dokumentasi kita dapat terlihat bagus. Pipit Kepada boleh. teman-teman mungkin bisa di-on-kan kameranya dengan gaya kebanggaan kita, yaitu literasi. Oh iya, saya baru simak juga ternyata Bang Oktain lagi menggunakan baju nih, baju KMI nih, terlihat keren. Memang dari layar saja, apalagi aslinya ini. Saya kalau kemana-mana ini Bang, selalu jadikan baju kebanggaan ini. Bahkan sampai naik kapal kemarin itu, baju itu yang saya pakai Bang. Mantap. Saking bangga ini. Saya juga pakai Teman-teman bisa di-on-kan kameranya dulu. Nah, oke. Dipimpin Bang Okta. Ini ke Anas ini belum aktifkan kameranya, mungkin lagi di luar. Nah, ternyata Kapipit juga. Kan? Ayo, Bang Okta. Oke, 3, 2, 1. Nah, untuk yang literasi ya. Lagi yuk literasi 1, 2. Literasi. Pesan dulu. Oke. Oke, terima kasih Bang Okta. Sebelum kita tutup, saya minta Bang Okta untuk rekaman kegiatannya, saya minta filenya untuk kemudian dijadikan sebagai konten di berbagai media sosial KMI. Oke, tak terasa kita sudah sampai penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta telah menyimak dengan baik sampai acara ini selesai. Kepada narasumber atau yang membawakan materi Bang Okta dan Kapipit, juga seluruh panitia termasuk teman-teman, ucapkan banyak terima kasih atas keikutsertanya dalam kegiatan ini. Sampai jumpa di kegiatan KMI selanjutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kelas berikutnya ya. Siap-siap Bang. Oke, silakan live dulu, nggak apa-apa. Saya tutup ya ini ya, biar out semua.